Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Anggun Winata, dalam materi perkembangan sistem periodik unsur. Dari ini, nanti setiap peserta didik mampu memahami perkembangan sistem periodik unsur dan kaitannya dengan sifat unsur dalam tabel periodik unsur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang materi sistem periodik unsur. Untuk sistem periodik unsur yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah materi perkembangan sistem periodik unsur. Yang kedua adalah sistem periodik unsur yang kita pelajari terkait sifat-sifatnya. Baiklah anak-anak, untuk memulai pelajaran hari ini, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu. Untuk materi yang akan saya sampaikan pada hari ini terkait perkembangan sistem periodik unsur. Untuk sistem periodik unsur, ada dua yang akan kita pelajari, yaitu sebelum sistem periodik unsur modern dan sistem periodik unsur modern itu sendiri. Untuk sistem periodik unsur sebelum modern terdiri dari pengelompokannya adalah dari logam dan non-logam. Logam dan non-logam, jadi pada saat itu para ahli kimia Arab dan Persia pertama kali mengelompokkan unsur-unsur menjadi dua, yaitu unsur sebagai logam dan unsur sebagai non-logam. Kemudian unsur logam ada 16 unsur, yaitu besi, emas, perak, seng, nikel, tembaga, dan yang lainnya yang berupa unsur logam. Untuk unsur non-logam itu sendiri, selain dari unsur logam yang saat itu ditemukan, yang terdiri dari arsen, hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon, belerang, dan fosfor. Selanjutnya adalah tabel periodik unsur berdasarkan Lavoisier. Nah, pengelompokan dari sistem periodik unsur dari Lavoisier didasarkan pada pengelompokan unsur sifat kimianya. Lavoisier mengelompokkan unsur ke dalam 4 golongan yang berupa gas, tanah, logam, dan non-logam. Jadi, ada dua penambahan pengelompokan, yaitu gas dan tanah dibandingkan dengan pengelompokan yang pertama, logam dan non-logam. Untuk kelompok gas terdiri dari unsur yang berupa cahaya, kalor, oksigen, azot atau nitrogen, serta hidrogen. Untuk non-logam berupa unsur sulfur, fosfor, karbon, radikal muriatik, biasanya berupa asam-asam pekat, asam klorida, dan yang lainnya. Kemudian radikal fluorin ini berarti yang mengandung fluorida, berupa asam fluorida. Kemudian radikal borasid, berarti berasal dari asam borak. Kemudian untuk logam mengalami penambahan, tadi hanya ada 16 unsur, sekarang ditambah ada antimon, kemudian mangan, molybdenum, tungsten, dan lain sebagainya. Untuk tanah berupa kapur, magnesia, magnesium oksida. Nah, ini biasanya sebagai bahan semen. Kemudian barit, kemudian alumina, serta silikon. Untuk pengelompokan selanjutnya didasarkan pada triade de Boer-Reiner. Nah, triade de Boer-Reiner ini massa atom relatif unsur dari kedua unsur merupakan rata-rata dari massa unsur relatif unsur pertama dan ketiga. Nah, yang dimaksud di sini adalah bahwa unsur di nomor kedua itu merupakan rata-rata dari massa unsur nomor pertama dan ketiga. Seperti contoh di samping ini,
litium, natrium, dan kalium. Berarti massa atom relatif unsur natrium itu merupakan rata-rata dari unsur litium dan kalium. Begitu juga untuk triade kedua, 3, 4, dan 5. Berarti Sr ini rata-rata dari massa atom relatif Ca dan Ba. Se juga gitu, merupakan rata-rata dari unsur S dan Te. Br juga gitu, massa atom relatif Br merupakan rata-rata dari Cl dan I. Begitu juga dengan Cr, merupakan massa atom rata-rata Mn dan Fe. Doppler-Reiner menyimpulkan bahwa unsur-unsur dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok yang terdiri atas 3 unsur. Jadi dikelompokkan berdasarkan 3 unsur yang memiliki sifat kimia yang sama. Nah, demikianlah materi terkait perkembangan sistem periodik unsur. Jangan lupa belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.